Nah, code yang kita coba lihat malam ini yang pertama code regression ya, yang paling simple. Ini datanya barusan saya download ya, data raw datanya per tanggal hari ini. Saya juga udah upload ke Learn. Jadi kalau Bapak-bapak ngambil data dari Learn itu data terbaru hari ini ya. Ini linknya selalu bisa diambil langsung sih oleh Bapak-bapak, data terupdate hari tertentu kalau Bapak mau main gitu ya. Bagian atas ini basically bagian plotting ya, seperti biasa baca data dari COVID CSV-nya, baca ke data frame, terus ini coba lihat Indonesia sama Jepang, terus kita plotting. Ini basically cuma testing sih data itu masuk akal atau enggak, terus latihan plotting seperti biasa. Terus ini kita geser sekitar 3 tahun ke belakang datanya ya. 1000 hari itu kalau 1095 hari itu 3 tahun ya, ini sekitar 3 tahun lah, 1000 hari. Kalau kita running, eh oh ini saya sengaja plotting semua kolomnya supaya kelihatan parameter apa aja yang tersedia ya kalau kita mau melakukan regresi gitu. Jadi ini biasanya saya matiin ini print DF columns, ini saya nyalain supaya kelihatan semua parameternya apa aja gitu ya. Lalu ini data dari Indonesia sama Jepang. Indonesia yang biru, Jepang ini menggilanya di belakang ya, Omicron. Ini angka apa ya yang diplot, new deaths ya, kematian yang kita coba lihat. Jadi ini bukan cuma sekedar new cases, tapi berapa banyak yang mati sudah. Jepang cukup banyak ya. Jadi ini Indonesia di sini pas Delta, terus di sini Omicron, mirip lah sama Jepang, tapi Omicronnya di Jepang terus menerus ya, kematiannya ini sekitar 500 per hari. Indonesia udah reda, udah selesai, Omicronnya cuma 1 kali doang gitu ya. Nah, lalu kita coba prediction-nya itu ya, itu tadi cuma plotting-plotting biasa aja. Nah, prediction-nya ini mirip kayak clustering, waktu itu kita ambil data tertentu aja. Jadi ambil Juli 15 ini waktu lagi Delta ya di Indonesia, terutama itu bulan Juli habis libur Lebaran, lagi dahsyatnya, lagi menggila ya. Terus kita ambil datanya ini beberapa kolom ya soal new cases per million ya. Jadi udah dibagi dengan per juta penduduk ya, supaya menggambarkan juga seberapa parah berdasarkan populasi ya, karena negara ada yang gede ada yang kecil. Terus new deaths ini diambilnya, kalau ini diambilnya absolut ya nilai new deaths-nya. Terus total vaccinations per 100, ini juga angka vaksinasi tapi udah per 100 penduduk ya. Supaya ada bayangan juga terhadap populasi berapa, lalu data populasinya juga diambil ini ya. Data populasinya diambil juga. Nah, terus kita mindahin data ini ke data frame 3 ya. Pada tanggal tertentu aja, ini tanggal 15 Juli 2021. Terus kita juga misahin data Indonesia sama India ya buat testing. Dan ini sih kayak waktu clustering ya, ini cuman buat ngetes juga data itu masuk akal atau enggak. Ini kalau diambil, terus negaranya ini kalau diambil data gitu ada 250-an ya, 254 dengan 5 parameter itu tadi yang diambil ya. New case per million, new deaths, total vaccinations per 100 sama population. Terus kita plot 3D kayak biasa ya. Terus ini Indonesia yang kotak, India di sini ya. Sehingga kelihatan ini new deaths, new cases per million, terus ini total vaccinations per 100 ya, kurang lebih datanya gitu untuk testing kalau lihat 3 dimensi kayak apa. Nah, ini kita mulai regresinya nih ya. Jadi ambil dari scikit-learn trend test split itu yang buat ngetrain machine learning ya. Nah, terus datanya kita harus beri perlakuan sedikit ya, karena data ini tadi ada juga yang nggak ada data ya. Ini yang none, misalnya total vaccinations per 100 dari negara tertentu, ini ada yang nggak ada datanya.
yang lain sih cenderung ada ya. Populasi ada, new deaths ada, new cases per million juga rada standar ya. Tapi total vaksinasi bisa ada yang nggak ada data gitu ya. Jadi kita drop yang nggak ada data di sini ya. Terus kita ambil nilai ini ya, new cases per million, total vaccinations per 100, population sama new deaths, kita ambil values-nya ke matrix ya. Terus matriksnya kita print, kita lihat juga angkanya berapa banyak lagi setelah di drop gitu ya. Nah, terus saya juga mau ngambil angka tertentu ya, misalnya Indonesia sama India ya. Saya pisahin datanya, location Indonesia sama India ke data frame 4 dan data frame 5. Supaya nanti kalau saya mau plotting atau predik khusus Indonesia doang, dari machine learning yang udah di train, saya bisa melakukan itu gitu ya. Nah, lalu di sini nih, machine learning-nya itu yang di train ya. Untuk data X-nya, apa yang akan meramalkan itu total vaccination dan population. Ya, jadi kita berhipotesis bahwa populasi itu akan menentukan seberapa parah ya. Kalau orangnya banyak banget negaranya, nanti dia case-nya juga parah. Terus vaksinasi mungkin juga berpengaruh ya. Kita kesampingkan dulu stringency index dan lain sebagainya. Ini basic banget. Setiap negara pasti ada jumlah populasi tertentu, terus dia melakukan vaksinasinya seberapa kuat gitu ya. Yang kita coba predik ini Y-nya new cases per million. Ya, jadi per million juga udah dibagi dengan per juta populasi ya. Jadi ada kadar seberapa parah dibanding besar negara juga ya. Terus kita masukin ke trend test splitnya ya. Kita masukin harga X dan Y-nya ini untuk training. Terus test size-nya 20%. Ya, jadi 80% kita buat training, 20% doang buat nanti testing. Ini random state biasa. Terus kalau Bapak ingat kemarin itu ada shuffle-nya kita buat false ya. Shuffle itu artinya data itu kita randomize. Yang ini saya nggak pasang tuh shuffle-nya sama dengan false karena kalau ini mau di random data negara mana aja mau dibuat training duluan nggak ada masalah. Waktu itu kita berusaha matiin randomization-nya karena kita mau ada urutan harinya tuh. Ya karena kalau kita punya data 1 tahun atau 3 bulan terus harinya diacak, nanti informasi hari itu jadi hilang gitu ya. Karena diacak sama ini buat training machine learning-nya. Nah ini kalau diacak nggak apa-apa nih karena ini sebenarnya data per negara yang kita pakai untuk training. Ya. Lalu keluaran dari trend test split ini menghasilkan X-train untuk training machine learning-nya, Y-train ya. Lalu X buat testing dan Y buat testingnya. Jadi kita punya 4 set data ini dari hasil trend test split ini. Nah, terus kita panggil linear regression-nya ya dengan asumsi bahwa fenomena ini dari populasi dan total vaksinasi per 100 akan meramalkan new cases per million, mungkin garisnya agak linear gitu ya. Terus kita panggil linear regression-nya, kita fitting, artinya kita training ya, pakai X-train sama Y-train. Terus kita jadi dapat ini reg-nya ini, modelnya, ya regression-nya. Sehingga kita bisa ngeprint misalnya skor dari hasil training ini berapa, koefisiennya berapa, intercept-nya berapa. Terus kita bisa pakai regression model ini untuk melakukan prediction ya di baris yang ini. Ya jadi predict, terus kita pakai X-test. Ya jadi X-test itu data X yang nggak dipakai buat training ya. Sisanya yang 20% itu kita pakai model regression. Terus kita melakukan prediksi dari X-test kita dapat Y-predict. Ya. Nanti Y-predict-nya kita plot, kita bandingkan dengan Y-testing. Y-testing ini Y yang sebenarnya, Y-predict yang hasil dari prediksi dari model. Ya, jadi ini basic banget. Ada data sekian negara, 80% kita buat training machine learning-nya, 20% kita pakai untuk testing, lalu nanti kita bandingkan aja yang prediction dengan Y yang sebenarnya gitu, yang hasil testing itu gitu ya. Nah, terus di bagian ini saya ngambil data dari data frame 4 dan data frame 5 ini dari Indonesia sama India ini ya, yang saya udah pisahin tadi ya. Terus saya ambil values-nya, saya masukin ke X4, X5 dan Y4, Y5.
ini data total vaccinations population-nya, yang X untuk meramalkan, terus Y4, Y5 ini new cases per million yang sebenarnya, begitu ya. Karena saya mau khusus meramal buat Indonesia sama buat India terpisah, terus nanti saya bandingin ya dengan model yang ini kalau ngeramal Indonesia sama ngeramal India melesetnya seberapa jauh gitu ya. Saya pisahin data Indonesia sama India ini supaya bisa diramal tersendiri, nggak sama sekelompok ratusan negara yang lain gitu ya. Terus ini saya plot Y testingnya, ini Y yang sebenarnya, Y predik yang hasil dari regression model. Terus ini plotting data dari Y4 ini dari Indonesia, terus Y predik 4 nih data prediction Indonesia, terus Y5 sama Y predik 5 ini dari India gitu ya. Terus kita lihat ya, coba kita running ya. Nah, ini sekilas di atas ngeplot datanya yang 4 dimensi itu ya, values matrixnya. Terus kita lihat shape dari datanya, kita jadi tinggal 105 negara setelah di drop dengan 4 kolom data ya. Terus ini hasil apa modeling dari training machine learning-nya. Dan ini hasil plotting prediction-nya nih. Ini kalau kita lihat, ini yang tadi dipredik adalah new cases per million ya. Jadi yang biru ini angka sebenarnya dari negara-negara itu new cases per millionnya berapa. Lalu yang merah ini prediction-nya. Nggak gitu bagus ya prediction-nya ya. Kelihatan memang susah juga ya, masih noisy juga gitu ya. Ya walaupun ada lah puncak-puncak itu, tapi puncak yang ini miss banget gitu ya. Jauh banget gitu. Nah terus ini hasil prediksinya Indonesia sama India ya. Yang tadi markernya plus itu yang punya India ya. Biru adalah yang sebenarnya, merah adalah yang ini, yang ramalan ya. Jadi yang plus ini India nih. Biru yang sebenarnya, merah ramalan. Jadi ramalannya itu merah selalu lebih kecil dari birunya ya. Jadi under predict ini. Ini Indonesia lebih jauh lagi melesetnya. Ya yang merah ini jauh dari kenyataannya. Kalau yang India lebih dekat ya, tapi ya meleset juga gitu ya. Angka new cases per millionnya. Nah kalau kita pikir ya, new cases per million ini mungkin susah ya diramal ya. Kali kalau kasus tergantung banyak hal lain ya, bukan cuma populasi sama total vaccination. Coba kematian ya. Mungkin angka kematian itu kan lebih stabil ya, karena ya udah yang sakit berapa tapi yang mati kan itu angka keras ya. Maksudnya yang kalau yang terjangkit dia kasus 95% sembuh, tapi kalau yang mati itu statistik yang lebih keras begitu ya. Jadi saya bisa pisahin nih, saya coba ngeramalin misalnya new deaths ya. Jadi bukan new cases per million, tapi saya taruh di sini untuk Y-nya yang berusaha diramal itu new deaths gitu ya. Nah, terus saya bisa pasang di sini juga untuk Indonesia sama India itu new deaths yang diramal, bukan new cases per million gitu. Dan kita coba running lagi ya. Nah, kalau kita running lagi, nah kalau new deaths rada dekat ya. Ya kita lihat ini negara-negara yang rendah, ramalannya juga agak rendah ya. Yang ini memuncak nih, nggak tahu negara mana. Ininya juga ada puncak dikit walaupun tetap meleset ya. Cukup jauh yang ini, rada gagal. Tapi negara yang ini rada oke ini ya. Yang di sebelah sini juga masih oke gitu ya. Kalau kita geser ya, misalnya nggak 20% ya, tapi 30% misalnya. Jadi trainingnya tuh lebih sedikit. Yang berusaha diramal tuh 30% lebih banyak ya. Terus kita running ya. Basically kan negaranya 105, berarti yang diramal nih 32 nih. 30% itu yang apa akhirnya diramal ya. Nah ini memang ada satu negara yang miss banget. Jangan-jangan ini Indonesia. Terus yang lain-lain sih agak oke ya. Coba kalau kita lihat ini. Ini yang Indonesia ini biru, yang sebenarnya merah, ramalannya jauh.
Mungkin karena populasi kita juga masif ya. Tapi India juga populasinya banyak ya, lebih banyak dari Indonesia. Ini ramalannya deket nih. Ini yang plus biru ini kenyataannya, merahnya ramalan. Gitu ya. Nggak tahu nih kenapa meleset ya Indonesia ya. Mungkin Indonesia lebih complicated dari India ya. Tapi ada bagian-bagian yang cukup baik ramalannya itu ya. Coba kalau kita rubah lagi lebih ekstrim lagi ya. 50-50 ya. Jadi training datanya 50%, yang dipakai buat testing 50% juga ya. Nah, ini testingnya lebih banyak ya. Banyak juga yang meleset ya. Ya, ini meleset banget nih. Jangan-jangan ini Indonesia nih. Terus kalau kita coba sedikit ya, misalnya 10% aja yang buat testing. Jadi cuma 11 negara ya. Nah, ini hasilnya. 11 negara. Ini pas yang gede meleset itu tadi. Ini ya. Indonesia melesetnya banyak, India deket. Jadi kalau Bapak-Bapak main coding yang ini ya, ini regresi yang basic banget, milih tanggal tertentu ya. Di sini pilih tanggal, terus dari 150-an 254 negara, kalau di drop yang nggak ada informasinya tinggal 100-an negara, terus kita bisa berusaha prediksi ya, new cases atau new deaths seberapa parah pada waktu tertentu ya. Ini kalau kita geser ya, misalnya kapan ya? Ini waktu Omicron mungkin Februari ya. Februari 2022 mungkin ya. Coba kita pasang nih pas lagi Omicron. Nah, ini ya, tanggalnya ini Indonesia sama India kalau kita lihat sama-sama rendah ya. Karena habis Omicron itu Indonesia rada imun masih ya, karena dari Delta masih banyak yang udah terjangkit terus imunitasnya masih tinggi. Jadi datanya kayaknya masuk akal ya. Terus kita coba ininya ya, predictionnya ya di tanggal segitu ya. Nah, ini kalau kita predik, ini belasan negara doang yang dipredik. Terus kita lihat jelek juga nih, nggak tahu negara apa nih. Tapi kalau trainingnya kita naikin dikit ya, predictionnya supaya bisa lihat misalnya di 30% gitu ya. Nah, ini ada 30 negara yang berusaha dipredik, nggak sangat bagus juga ya. Terus ini kalau kita lihat Indonesia deket nih, yang biru sama merahnya, tapi India rada jauh. Ya, jadi Indonesia ya mungkin karena rendah ya, habis Omicron itu cenderung nggak ada pergerakan ya, angka kematiannya. Oh, coba kita lihat new cases ya. Kalau new cases per million, tapi Indonesia rendah juga sih new cases per millionnya pas habis Omicron itu. Ini new cases per million ya. Terus kita coba running. Nggak bagus juga ya predictionnya. Terus Indonesia over predict sekarang. Karena mungkin ya tadinya waktu lagi Delta under predict banget, sekarang over predict. Maksudnya dibanding negara-negara lain, kita karena habis-habisan kena Delta, kita diprediksinya berdasarkan data negara lain kalau populasinya sekian dan kalau total vaccination sekian kita lebih buruk, padahal kenyataannya lebih baik ya. India masih dekat juga nih. Tapi dekat rendah ya. Nah, jadi itu tuh codingnya ya. Tentu Bapak-Bapak bisa pilih negara yang diinginkan untuk dianalisis ya. Tapi ini yang paling basic ya. Jadi strateginya milih tanggal, lalu dari 200-an negara itu disortir, mungkin tinggal 100-an yang datanya lengkap, tergantung dari parameter yang dipilih. Terus kalau kita punya hipotesis ya kayak gitu tadi, oh ya udah yang paling sederhana aja, populasi, total vaccinations per million, apakah bisa meramalkan new cases atau new deaths. Terus kita bisa coba regresi itu dengan asumsi regresinya linear ya.
Nanti Bapak-Bapak bisa coba, kalau nggak pakai linear regression ya, pakai random forest atau pakai regression yang non linear, siapa tahu bisa lebih dekat ya. Tapi ini yang paling basic banget nih, dengan asumsi-asumsi yang paling basic, rada jelek ya. Eh, Agak susah rupanya prediction yang kayak gitu. Ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Komentar. Nah, mudah-mudahan seminggu ke depan ya Bapak-Bapak bisa ada waktu buat main-main codingnya ya. Jadi pilih negara, pilih parameter ya kan, parameternya banyak banget. Terus jadi punya bayangan ya fenomena itu kayak gimana. Sehingga waktu kita ketemu di kelas mungkin ada dugaan-dugaan yang Bapak-Bapak bisa share ya. Mungkin kalau memprediksi hal tertentu dengan hipotesis tertentu, siapa tahu lebih berhasil. Atau kalau Bapak sempat bandingin dengan random forest atau regresi metode yang lain, yang apa non linear, siapa tahu ada yang lebih berhasil, terus bisa di share ya. Kemungkinannya bisa banyak banget sih. Ini saya cuman apa, ngasih contoh coding yang cukup sederhana buat dimainin ya. Karena kan problemnya kadang-kadang ngomong secara codingnya itu ya, yang kalau nggak terbiasa agak repot ya. Jadi ini ada contohnya, mudah-mudahan lebih lancar lah. Pertanyaan, komentar? Oke, kalau belum ada, kita coba lanjut ya. Eh, Nah, itu model prediction itu kan yang paling simpel memang regresi seperti itu ya. Tapi kalau Bapak ingat kayak skripsinya Gary Chandra ya, dia berusaha prediksi sesuatu yang yes no ya. Itu harus pakai logistic regression ya. Yes no-nya waktu problem skripsinya Gary adalah dia berusaha bilang mahasiswa itu nanti IPK-nya di bawah 2 atau di atas 2 gitu setelah tahun pertama. Itu yang dia berusaha predik gitu ya. Nah, problem yang semacam itu formulasinya agak beda ya. Jadi misalnya bisa aja data negara itu tadi ya, yang contoh pakai regresi itu, kalau Bapak-Bapak berusaha formulasikan ya dan bilang, kasih threshold ya, katakanlah waktu delta, kalau dia jumlah kematiannya di atas 500 per hari ya, mencapai level itu, Bapak bilang ini negara parah gitu ya. Termasuk Indonesia ya, waktu Delta sampai 1000-an kali per hari yang meninggal. Ya bisa dibayangin ya. Nah, jadi terus dengan labeling semacam itu Bapak bilang negara yang parah adalah kalau yang mencapai kematian itu 500 per hari lebih. Nah, terus Bapak berusaha ngeramalin dari 200 negara itu mana yang parah, mana yang enggak. Dengan misalnya parameter populasi, vaksinasi, stringency index dan sebagainya. Itu bisa juga tuh problemnya kayak gitu. Ya, tapi ngeramalnya yes no, parah atau enggak. Eh, Kalau ngeramal angka itu tadi ya mungkin lebih sulit ya karena melesetnya jauh ya. Tapi meramal yes no itu basically adalah sebenarnya kita tahu angkanya dulu, terus dari situ kita petain angka ini yes parah atau no nggak parah gitu ya kan. Jadi sebenarnya mirip sama regresi yang biasa, cuman begitu udah dapat angka kita petain dengan fungsi tertentu. Oh kalau gini parah, kalau gitu nggak parah gitu ya. Untuk mendapatkan decision yes no. Ya, bisa juga kalau problem yang bapak-bapak berusaha predik tuh kayak gitu ya. Jadi dari 200 negara, misalnya WHO tuh bisa bilang, oh ini saya tahu nih 10 negara yang bakal parah. Eh, Kirim vaksin ke sono, seluruh dunia bantuin gitu misalnya ya. Nah kalau kita bisa predik yang kayak gitu sih, kalau ada pandemi berikutnya mungkin seluruh dunia lebih bagusan ya. Kalau kemarin kita kocar kacir kan, karena yang bisa bikin vaksin negara maju, akhirnya mereka juga yang pakai duluan ya. Negara yang berkembang atau negara miskin lebih susah. Padahal kalau di situ banyak kasus, banyak kematian, nanti nyebar kemana-mana juga gitu ya. Jadi banyak dilema kita. Terutama karena kita nggak bisa predik juga ya. Tapi ya kalau dipikir-pikir setelah data COVID lengkap 3 tahun kayak sekarang aja predik masih susah.
apalagi pas lagi kejadiannya ya itu setengah mati susahnya gitu ya. Jadi sih memang mungkin ini gaya apa memerangi COVID udah yang terbaik juga lah di tengah-tengah ketidaktahuan dunia gitu ya. Karena sekarang kita tenang-tenang berusaha predik aja tetap susah sih. Ya, ini udah lumayan ini. Tapi ya tetap makan korban jiwanya banyak ya di seluruh dunia. Nah, kita coba lihat ini ya, coding yang lain ya yang saya pengen tunjukin. Udah juga ada di Learn, Bapak-bapak bisa download juga. Ini codingannya saya beri nama COVID too far ya, dua variables. Karena plotting dua variables gitu aja kadang-kadang memudahkan kita untuk memahami fenomenanya. Sehingga kalau kita mau melakukan prediction, mungkin jangan-jangan tebakan hipotesisnya itu bisa lebih baik ya. Ini yang di awal di atasnya seperti biasa ya, cuman latihan plotting, latihan ngambil data dari COVID CSV, terus plottingnya ini biasa aja. Ini yang dipilih Indonesia sama United Kingdom, karena Indonesia sama United Kingdom punya ciri khas ya. United Kingdom habis Delta, dia langsung ngelepasin lockdown ya, jadi datanya agak unik ya. Ini kalau kita lihat, ini dia mundur 24 bulan, ini 1 tahun ya. Mundur 720 hari. Jadi ini tampaknya 24 bulan tuh 2 tahun ya. Berarti ini waktu Delta ini di Indonesia ya, karena 2 tahun berarti 2021. Terus ini Omikronnya Indonesia yang biru. Terus kalau kita lihat yang merah ini United Kingdom, ini tipikal banget. Abis Delta dia ngelepas lockdown terus angka casesnya menggila. Ya, tapi angka kematiannya nggak terlalu menggila ya. Cuman ini yang diplot angka new cases. Jadi new casesnya parah ya. Eh, cuman mereka bilang kalau di summer ini new casesnya parah, yang penting angka kematiannya nggak parah, terus vaksinasinya digencarkan. Nanti pas masuk ke winter mereka lebih baik ya. Tampaknya terbukti begitu sih. Ya, abis itu terus turun ya, terus jadi jinak di UK ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang UK itu berhasil ya. Nah, terus kalau kalau kita lihat ya, ini ya, ini saya pasang. Tadi saya coba-coba pasang data South Korea ya. Tapi kalau kita lihat United Kingdom ya, ini yang di bawah ini, nah ini tekniknya basically saya plotting, tapi plottingnya cuma 2 variabel doang ya. Jadi ini kalau kita lihat ngambil data Indonesia sama United Kingdom terus berbagai variabel ini. Tapi begitu di plotting ya, ini sebenarnya sama ya ngambil data dari 2 tahun ke belakang. Tapi waktu saya plotting bedanya adalah saya berusaha plotting 2 variabel saja. Dalam hal ini new dates ya. Terus new dates-nya udah diratain ya, di smooth it. Berarti itu udah di rata-rata 7 hari mungkin ya, seminggu di rata-rata. Sama new cases smooth it. Nah, tapi yang beda adalah ini ya. Saya tuh melakukan uh, color map ini. Ya, color map ini adalah data saya tandain dengan warna ya. Jadi ini numbersnya ya. Numbers ini saya ambil dari panjangnya data. Jadi kalau ada data DF1 ini ya berisi data 2 tahun terakhir gitu ya. Itu saya ambil panjangnya ini ya. Berarti ada deretan angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 2 tahun gitu ya. Saya masukin ke numbers ini. Ya lalu numbers ini saya pasang untuk menjadi warna dari kurva saya, coloring. Terus coloringnya itu pakai map tertentu ya. Mapnya ini macam-macam nih. Saya pilih plasma. Karena plasma itu nanti warnanya itu kebiruan ya, biru tua. Jadi color map ini biasanya dari warna yang sangat tua ya, terus bergerak ke warna yang lebih muda. Ya, jadi ini kita lihat gerakan warnanya dari biru tua, terus ke biru muda, terus ke ini agak ngepink gitu ya. Pinknya makin lama makin muda, terus jadi kuning. Ya sehingga kita bisa lihat larian data. Ya terus ini coba ya saya run dulu ya.
Nah, yang atasnya Indonesia, yang bawah ini UK. Kelihatan UK ini lebih lebih hancur ya kurvanya ya, nggak terlalu rapi ya. Tapi kalau yang Indonesia ini kita bisa bayangin ya bahwa ini kita coba perhatiin baik-baik kurvanya ya. Ini sumbu X-nya itu new case, sumbu Y-nya new deaths. Normalnya adalah kalau angka kasus naik, angka kematian naik juga. Ya karena kan sebagian dari yang terjangkit itu nanti meninggal. Ya berapa persen lah, 1%, 2%. Tapi kalau angka kasusnya naik berarti 1% atau 2% dari angka kasus itu nanti yang meninggal makin banyak juga ya. Jadi harusnya kalau itu linear murni ya, angka kasusnya naik, angka kematian naik juga terus linear garis lurus gitu ya. Nah, ini nggak linear nih. Ada loopingnya ya. Jadi ini interesting nih fenomenanya ya. Yang terjadi adalah waktu angka kasus itu naik ya, naik sampai puncak, ini puncaknya ada di sini Indonesia. Jadi waktu Delta itu 50 ribuan kasus per hari ya, itu angka kematian tuh belum sampai puncak ya, angka kematian masih naik. Tapi begitu angka kasusnya mulai turun, nih angka kematiannya baru sampai puncaknya nih sekitar 1.750.000 1.750 orang per hari meninggal ya. Tapi kan 1.000 orang tuh banyak ya. Kalau kita ke stadion itu isinya 2 ribuan orang itu kan banyaknya minta ampun. Per hari segitu yang meninggal gitu ya waktu lagi Delta itu ya. Jadi parah ya. Nah, tapi puncak angka kematian ini tidak terjadi pada puncak angka kasus. Artinya ada delay itu. Ya, jadi angka kasusnya naik, tapi yang kasus ini jadi meninggal itu ada delay. Ini kalau ditelusuri titik-titiknya sekitar 2 minggu ya. Jadi 14 hari kemudian angka kematiannya memuncak. Angka kasusnya udah turun, tapi angka kematiannya justru memuncak. Ya karena ini yang kena 2 minggu yang lalu yang baru meninggal, gitu ya. Nah, habis itu angka kasusnya turun lagi, baru angka kematiannya ikutan turun. Ya, jadi kita punya loop kayak gitu tuh. Dan loop ini menunjukkan ada delay tertentu ya dari angka kasus ke angka kematian. Ya. Nah, waktu Omikron ini loop yang bawah nih. Ya kita lihat angka kematiannya cenderung kecil ya. Jadi benar ya kalau kita lihat data gitu aja bahwa Omikron itu lebih tidak mematikan dibanding Delta. Delta parah. Ya, Omikron itu ada di bawah angka kematiannya. Tapi kita lihat delay yang sama ya, angka kasusnya naik, 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 naik parah. Tapi angka kematian itu memuncaknya di sini. Ada delay lagi nih. Beberapa hari kemudian baru angka kematiannya memuncak. Terus angka kasusnya turun, nanti angka kematiannya turun juga. Ya, terus yang kuning ini yang terakhir nih, Omikron di Indonesia terakhir rendah semua nih ada di sini, angka kasusnya rendah, angka kematiannya rendah juga gitu ya. Nah, data Inggris ini menarik ya. Kayak lukisannya kayak acak ya. Kalau kita telusurin ya, jadi yang biru tua ini waktu Delta itu ya, Indonesia kan tadi ini parah ya, naik naik terus. Nah, abis Delta itu di Inggris dia buka lockdown. Ya, jadi pas dia buka lockdown angka kasusnya menggila nih. Wah, melejit ke atas ya. Tapi angka kematiannya cenderung nggak naik. Ya, dan kita harus lihat ya. Ini plotting angka kematian Indonesia ya sampai 1.750. Kalau Inggris tuh basically di bawah 300. Ya, jadi ini kurvanya nggak seimbang nih. Jadi basically kurvanya Inggris tuh ada di bawah sini terus nih. Ya, bayangin waktu zaman Delta lagi panas-panasnya Inggris tuh cenderung rendah. Dan waktu angka kasus itu melejit ya, angka kematian tuh nggak naik nih. Ngeflat terus berapa lama, terus baru naik ya, terus naik dikit ya, nggak lebih dari 300, habis itu ngedrop lagi. Terus waktu Omikron juga gitu, kesannya angka kasusnya naik ya, sampai 50 ribu gitu ya, tapi angka kematiannya ya segitu-gitu aja gitu ya, terus habis itu memuncak terus ngedrop langsung cepet gitu ya. Jadi dengan demikian kelihatan UK itu rada sukses ya. Angka kematiannya nggak tinggi-tinggi amat. Angka kasusnya kelihatan menggila. Tapi karena dia vaksin kencang, terus abis kena Delta, keputusannya benar ya, buka lockdown aja, udah biar aja orang-orang ditularin. Tapi kan nggak mematikan. Terus membentuk imunitas tubuh gitu ya. Ini cukup berhasil nih. Kelihatan dari kurva ini ya. Karena di kurva ini kita bisa lihat waktu juga ya, titik-titik yang lebih tua itu waktu yang lebih awal, terus gimana pergerakannya dia, ada jejak waktunya nih dengan kurva yang kayak gini ya.
Nah, terus kita bisa lihat juga ini Indonesia sama United Kingdom juga ya dari segi stringency index. Nah, ini kita bisa lihat fenomena bahwa dia ngurangin lockdown itu tuh. Ya, jadi kalau berdasarkan stringency index ya kayak gini nih. Ini Indonesia ya. Stringency index itu makin ke atas nih 70 lebih lockdownnya kenceng. Kalau makin ke kiri lockdownnya makin lemah. Terus ini angka kasusnya nih. Ya, kelihatan waktu lagi Delta itu 50.000 lebih ya. Lagi Delta panas-panasnya ini biru tua. Ini Delta ya. Ini juga masih ya, masih bagian dari lingkaran Delta itu ya, biru agak muda ya. Bisa sampai 60.000 lebih. Tapi stringency indeksnya udah pindah. Ya, jadi dari sini tadi kencang banget, terus diturunin dikit ya. Ini masih dalam rangka Delta ini. Karena tadi loopnya itu kita masih lihat masih agak kebiruan ya. Terus begitu udah mulai rendah, stringency indeksnya diturunin lagi dan di sini udah area Omicron gitu ya. Lockdownnya kita ya udah cenderung PPKM itu udah nggak ada gitu ya. Kita kena Delta parah karena vaksinasi kita nggak bisa sangat kuat ya. Tapi habis itu bagus juga waktu ke Omicron. Ya. Nah ini Inggris. Inggris kita lihat ya new casesnya dia lockdown ya kencang waktu di Delta. Habis itu dia lepas. Jadi new casesnya menggila di sini. Tapi stringency indexnya udah rendah nih di sini nih. Ya habis itu udah dia biarinin aja di sini terus makin lama makin rendah gitu. Udah biasa aja gitu ya. Tapi ini new cases. Kalau kita lihat new deaths ya misalnya ya. Ini ya kalau saya coba rubah ya. Saya pasang new deaths ya. Saya copas ke bawah ini ya. New deaths. Ini saya plottingnya new deaths gitu ya. Terus saya coba running. Nah ini new deaths-nya ya. Indonesia angka kematiannya ini waktu Delta ya. Habis yang parah ini sampai 2000 lebih. Terus dia menurun. Lockdownnya juga turun dikit. Terus habis itu lockdownnya melemah terus sampai Omicron gitu ya. Nah ini waktu angka kematiannya menggila ini ya lockdownnya udah rendah. Ya kita lihat kalau tadi kan Indonesia cenderung di sini titiknya lockdownnya dijaga terus tinggi gitu ya di sini ya. Karena nggak ada cara lain ya. Vaksinasi sih udah digenjot juga tapi tanpa lockdown kita parah banget ya. Inggris habis ini sedikit langsung jatuh ke area yang lockdownnya udah agak lemah sih nih. Ya. Tapi new deaths-nya juga nggak banyak ya 300-an. Ya baik selevel Indonesia lah gitu ya. Padahal Indonesia kan 2000-an tuh waktu lagi Delta. Dia biarin ini ya ini mungkin yang jadi korban akhirnya orang yang lebih berumur ya, yang lebih tua gitu ya. Terus habis itu dia kurangin lagi nih ke arah Omicron ya new deaths-nya sekitar itu aja ya, nggak meningkat lagi gitu. Indonesia juga sih ini menurun ya karena di sininya terlalu dahsyat waktu Delta ya. Tapi kelihatannya sih Inggris tetap lebih baik ya, maksudnya benar juga caranya dia gitu. Nah kita coba lihat hal yang lain ya, misalnya ini South Korea ya, Indonesia sama South Korea. Terus kalau kita plotting, misalnya kita lihat total vaccinations per 100 ya, Korea tuh vaksinasinya cukup kuat ya, sama new cases ya. Jadi kita bisa pilih dua variabel apa, terus kita bisa pilih dua negara apa, terus kita bisa lihat berdasarkan jejak waktu parameter tertentu itu pergerakannya gimana. Ini kalau kita lihat ini ya, ini Indonesia sama South Korea ya. Ini Indonesia yang atas ya, South Korea yang bawah. Nah ini kurvanya juga cukup interesting ya, karena total vaccinations itu kita bisa ngerti lah bahwa kalau negara itu terus-menerus genjot vaksinnya ya, maka per 100 orang nanti total vaccinationnya makin lama makin naik ya. Jadi kalau per 100 orang itu udah 100, ini udah vaksinasi kedua nih, naik terus. Gitu ya, karena kan genjot terus ya.
Nah, terus kita bisa lihat new cases-nya. Kita lihat waktu lagi Delta ya, ini mati-matian berusaha vaksin ya, vaksinnya naik, tapi angka new case-nya tetap naik juga. Karena nggak tertahankan. Habis libur Lebaran, eh, total per 100 vaksinasi baru 20. Ini rendah banget. Ya, kalah cepat sama penularan. Jadi penularannya menggila ya. Tapi begitu vaksinasi itu udah 50%, terus ini yang penularannya menggila, ini membentuk imunitas, ini turun nih angka new cases-nya ya, terus jinak. Nah, yang di sebelah sini Omicron ya, yang warna orange terus kuning muda ini Omicron ya. Tapi vaksinasi kita kan udah tinggi di sini ya. Cuman Omicron kan memang terkenal bisa apa menular lebih kuat daripada Delta ya. Jadi walaupun vaksinasinya udah gede, kasusnya meningkat lagi nih karena Omicron jauh lebih kuat gitu ya. Terus habis itu turun lagi angka kasusnya ya. Eh, Nah ini South Korea kita lihat ya. Perbedaannya sama Indonesia. South Korea itu waktu Delta ini ya tenang-tenang aja new casesnya. Ya mungkin orang tuh membicarakan South Korea itu sebagai negara terbaik tuh melawan COVID waktu itu. Ya vaksinasinya juga kencang ya. Dengan sangat cepat ya mencapai 100% ya. Indonesia ngap-ngapan di sini. Susah ya karena kan populasinya gede ya, udah gencot habis-habisan tetap pelan aja naiknya gitu ya. Korea itu cepet naiknya ya, terus mencapai 200% juga cepet nih. Artinya rata-rata orang dari 100 udah vaksin 2 kali ya. Kalau di sini Indonesia parah karena vaksin sekali imunitas tuh kan rendah ya masih ya. Pas vaksin kedua baru mulai rada bagusan lah gitu ya. Dan itu vaksin kedua baru tercapainya di sini lagi ya. Telat ya jauh. Jadi Korea waktu Delta itu prestasinya hebat banget. Cuman begitu Omicron ya, ini parah ini Omicronnya. Ini sampai new casesnya 600 ribuan ya, 500 ribuan. Jadi mirip sama Indonesia ya new casesnya. Jadi artinya yang di belakang sini yang sebelum itu Delta prestasinya dan vaksinasinya apa nggak bisa nih membendungnya Omicron, kena juga dia. Ya dan dia karena nggak ada yang ketularan ya di awalnya ya. Jadi imunitasnya murni dari vaksin-vaksin itu doang gitu ya. Kalau kita Indonesia kan habis Delta ini banyak juga yang imun tapi karena udah terpapar ya. Nah, ada penelitian-penelitian yang bilang kalau terpapar terus jadi imunitasnya itu lebih kuat tuh daripada vaksin. Ada paper-papernya itu ya. Jadi kalau dibandingin antibodinya gitu ya, orang yang divaksin, vaksin sekali 2 kali, sama yang terpapar terus sembuh gitu ya, yang terpapar itu antibodinya lebih tinggi. Ya, jadi terpapar itu membentuk antibodi yang lebih kuat even dari vaksin ya. Jadi di sini ini karena cuma ngandalin vaksin ya, belakangannya Omikronnya parah gitu ya. Terus kita bisa lihat new deaths-nya ya. Gimana kematiannya benar parah juga nggak antara Indonesia sama South Korea ya. Kalau kita run ya. Ups, kok ini United Kingdom sih. Oh, ini coba saya pasang South Korea ya. Nah, dia kursornya suka lari nih kalau ngeran. Nah, ini ya. Indonesia total vaccination sama new deaths. Ini new deaths kelihatan di sini Delta ya, parah angka kematiannya. Walaupun vaksinasinya berusaha digenjot. Ini Omicron nih. Tadi angka kasusnya menggila, tapi new deaths-nya nggak terlalu. Ya sekitar 300-an lah, terus dengan cepat mereda juga ya. South Korea kita lihat di depan berjaya ya, new deaths-nya rendah banget ya, di bawah 100 ini karena vaksinnya jagoan mereka, lockdown juga oke, testing oke juga gitu ya. Omicron mereka nggak tahan karena nggak ada imunitas dari yang sebelumnya ya. Terus ini di atas 400 sih ya, kalau kita ya mungkin 300-an juga ya. Jadi waktu Omicron ini seolah-olah apapun prestasi Korea yang di awal ini nggak kuat nanggung Omicronnya, terus new deaths-nya tinggi juga gitu ya. Eh Habis itu turun juga sih ya, tapi Indonesia terus rendah, Korea mungkin agak butuh waktu sih ya. Jadi memang ya akhirnya ya kalau kita lihat dari kurva dua variabel itu ya, akhirnya tampaknya ya strategi kayak UK itu bagus juga ya.
Artinya vaksin kenceng, lockdown sebisanya kalau vaksin belum belum kuat ya. Tapi habis vaksin itu udah lumayan, lepas aja supaya nanti ada yang kalau terpapar terbentuk imunitas juga. Karena kalau vaksinnya udah cukup kuat, artinya kalau orang itu terpapar dia nggak parah, ya kan? Kalau kalau tadinya nggak ada vaksin sama sekali, eh, apa kadar kematiannya nanti lebih tinggi gitu ya, karena polosan gitu nggak ngandalin vaksin ya. Tapi kalau udah vaksin, berarti kalaupun kena dia nggak parah. Terus kalau dia nggak parah, imunitasnya makin tinggi lagi gitu ya, karena terpapar itu imunitasnya tinggi gitu. Jadi tampaknya strategi kayak Inggris itu cukup oke sih kalau ada pandemi lagi. Dan kalau cuman sekedar lockdown parah doang gitu ya, eh, dan vaksin kencang, even kayak Korea ya, Korea cukup disiplin ya. Eh, Waktu di fase selanjutnya yang kayak Omikron gitu bisa nggak tahan juga. Ya. Nah, yang interesting buat bapak-bapak coba ya, misalnya adalah kalau berusaha analisis negara-negara ya yang datanya itu selalu diragukan orang. Misalnya China. Ya, China itu selalu dicurigai kok bisa ya angkanya sekecil itu padahal populasinya segitu gede ya. Emang lockdownnya mau seberapa hebat? Memang sih dia turunin tentara terus apartemen dijaga pakai senjata, orang nggak boleh keluar sama sekali gitu ya sampai segitunya ya. Tapi apa iya gitu ya? Terus kayak gitu angkanya begitu rendah ya. Jangan-jangan mereka memang nggak nyatet ya karena itu nanti menampar muka pemerintahnya gitu ya. Kalau angkanya terlalu gede dan lain sebagainya gitu. Dilihat nggak berhasil ya. Nah kalau bapak-bapak berusaha melakukan prediction itu tadi ya. eh Pakai regression ya. Ya walaupun hasil prediksinya nggak gitu bagus ya. Terus coba lihat ya. Angka China itu kalau dipakai dari model regressionnya itu ya, itu kalau berusaha predik itu melesetnya seberapa sih, seberapa jauh dari yang apa testingnya gitu ya. Angka negara lain yang suka dilihat nggak reliable juga kayak Rusia mungkin ya, karena sama-sama juga negara ini ya, negara otoriter ya agak susah ya. Terus mungkin kalau negara yang selebor ya waktu itu ini Brasil ya, karena presidennya Bolsonaro itu mengolok-olok virus dan lain sebagainya. Itu menarik juga untuk apakah kalau di prediction gitu ya pakai model regression itu bisa diprediksi seberapa tepat gitu misalnya. Ya. Jadi kalau kalau model itu kita berhasil bentuk dengan hipotesis yang cukup bagus dan training yang cukup bagus ya. Terus waktu di testing akurasinya bisa cukup oke ya, nggak terlalu jelek kayak tadi ya. Eh, Maka kita bisa membuktikan negara-negara tertentu yang datanya diragukan kalau jauh meleset, sementara negara-negara yang lain prediksinya dekat ya, berarti datanya emang ngaco gitu ya. Dan harusnya mungkin secara kita predik, kita estimasi dia datanya yang benar harusnya berapa. Itu bisa kita lihat dari model kita kalau machine learning kita rada bagus ya setelah di training gitu. Ya jadi coba aja ya apakah Bapak-Bapak bisa ya menghasilkannya semacam itu ya. Saya rasa sih nggak mudah ya. Karena biar bagaimanapun tampaknya ini ya pandemi itu satu fenomena yang cukup liar ya, terus bergerak terhadap waktu gitu ya, banyak noise-nya, even di dalam fenomenanya sendiri, sehingga melatih machine learning supaya bisa ngenalin dengan model-model yang sederhana kayak regression bisa nggak mudah ya. Even kalau bapak-bapak nanti cobain ya pakai random forest, nggak mesti lebih bagus sih hasil prediksinya. Coba aja gitu ya. Saya belum pernah coba sih buat yang regresi sederhana dengan tanggal tertentu dan apa berapa ratus negara dicoba gitu ya. Kalau pakai random forest kayak apa saya belum pernah lihat sih. Tapi Bapak-bapak bisa cobain ya. Terus coba lihat juga apa akurasinya tambah baik atau enggak sih. Ya. Nah, mungkin untuk malam ini segini ya. Basically rasanya sih ilmunya Bapak-bapak udah cukup buat bikin project ya. Harusnya tinggal jalanin ini ya, apa jam terbang, ngoprek coding, lihat data, mikir hipotesis, sekalian nulis lecture notes ya supaya tugas itu bisa dikumpulin juga. Harusnya udah bisa sih kalau dipaksa ngumpulin tugas project ya dalam 2 minggu gitu misalnya. Harusnya udah bisa ya. Tapi ya kita ada beberapa minggu lagi ketemu terus ngobrol kalau ada kesulitan bisa kita diskusiin sih.
ya, entah di kelas atau online. Jadi minggu-minggu ke depan ini mungkin kita lebih banyak diskusinya sih, supaya proyeknya lancar. Ya. Ada pertanyaan, komentar? Nggak ada ya, dicobain ya. Abis dicobain, mungkin kalau keluar aneh-aneh, mungkin baru muncul kali pertanyaan-pertanyaan itu. Atau mungkin kadang-kadang tersendatnya di coding nih. Codingnya saya mau gini gimana sih gitu misalnya. Kalau ada pertanyaan atau apa, ini aja ya. Ngomong di grup WA kalau misalnya penasaran mau cepet diselesaikan. Ya. Oke, kita sampai di sini dulu. Selamat malam, thank you. Selamat istirahat. Jangan lupa absensi di Learn ya.